Halo semuanya, perkenalkan nama aku Argeta Nindita Putri. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Prodi Manajemen dengan NIM 25000111246. Di sini aku akan menceritakan sebuah kisah perjalanan aku hingga aku menjadi mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan. Agak rendah banget nih ya. Jadi teman-teman, sejujurnya perjalanan aku hingga aku menjadi mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan itu gak semulus orang-orang lihat. Oke, kita mulai ceritanya. Jadi waktu SMA aku itu ingin banget bisa merasain namanya jalur SNBP, sehingga dari kelas 10 hingga kelas 12 semester 1 aku belajar dengan tekun, belajar dengan usaha yang aku punya biar aku masuk eligible. Nah, 2,5 tahun itu sejujurnya agak kayak berat untuk dijalanin dan diusahakan, itu berat. Tapi dengan semangat orang tua, dengan mereka menyemangati aku, itu jadi rasa berat itu agak sedikit terhindarkan. Nah, udah waktu di kelas 12 pengumuman eligible, aku mencari nama aku, dan ternyata aku gak masuk eligible, gak masuk persyaratan eligible. Sejujurnya aku melihat itu agak sedikit berat karena aku merasa ternyata usaha 2,5 tahun itu aku kurang. Tapi aku nggak langsung putus asa, aku langsung mengikuti SNBT, yaitu jalur tulis nasional. Dan aku aku belajar lagi dan lagi, belajar dengan giat dan semangat. Itu aku belajar, tapi sejujurnya di pertengahan jalan aku belajar SNBT itu agak berat, karena di SNBT ini tuh belajarnya aku tuh bener-bener menguras energi, melatih mental banget, melatih semangat aku, kayak melatih semuanya intinya. Aku belajar dengan tekun supaya aku bisa masuk ke universitas dan jurusan impian aku. Karena aku berharap tuh aku di SNBT ini tuh aku harap tuh aku bisa untuk masuk ke universitas dan jurusan yang aku pengen. Tapi setelah aku melewati SNBT dan akhirnya pengumuman, aku dinyatakan gagal. Aku gak masuk ke universitas dan jurusan yang aku mau. Di situ perasaan aku kayak campur aduk. Perasaan kecewa aku kembali lagi, datang lagi. Aku ngerasa usaha aku kurang lagi. Aku cerita ke orang tua aku nangis. Terus aku merasa bahwa diri aku tuh gagal. Tapi orang tua aku memotivasi diri aku, mungkin ini sebagai Tuhan memberi kayak gini supaya kamu bisa menjadi anak yang sabar, menjadi anak yang tidak putus asa. Tapi di balik itu tuh aku merasa aku tuh udah mulai agak timbulnya rasa keputusasaan, karena aku merasa gak ada jalan lain untuk selain kayak
masuk ke universitas yang aku mau dan jurusan yang aku mau selain SNBT. Tapi aku memotivasi diri aku lagi supaya mungkin ada jalan lain kok, ada jalan lain. Dan akhirnya aku mengikuti ujian mandiri di universitas aku pengen dan jurusan aku pengen. Aku gak seputus asa itu kok, dan aku coba untuk belajar lagi supaya bisa aku masuk ke universitas itu. Karena di ujian mandiri ini aku benar-benar merasa bahwa ini adalah jalan terakhir aku supaya bisa masuk universitas tersebut. Karena itu aku merasa aku belajar mati-matian karena aku mengikuti dua ujian mandiri di universitas yang aku mau. Dan sejujurnya di ujian mandiri ini benar-benar melatih skill aku nih, melatih kayak pembagian waktu dan strategi. Karena di ujian mandiri ini tuh materinya benar-benar bertolak belakang, sangat-sangat berbeda jauh, sehingga mau gak mau aku menguasai dua materi. Di sini aku kayak benar-benar ekstra. Wow, amazing baby, amazing, sungguh-sungguh amazing. Di sini mental aku benar-benar terasah banget, kayak benar-benar kayak up downnya medoknya keluar kan. Dan setelah aku melewati ujian mandiri dan akhirnya pengumuman, aku lihat aku dinyatakan gagal lagi. Di fase ini jujur ini benar-benar momen yang paling bikin aku kecewa, benar-benar bikin aku kecewa di diri aku sendiri. Karena aku ngerasa kayak usaha aku benar-benar kurang semaksimal banget itu. Karena aku berpikir usaha aku sudah maksimal dan sudah terbaik gitu menurut aku sendiri. Dan sebentar. Dan di fase ini tuh aku benar-benar ngerasain rasanya putus asa, ngerasa jalan buntu, ngerasa di paling kayak titik terendah gitulah intinya. Nah, orang tuaku melihat aku segalau itu, mereka menyemangati aku lagi dengan motivasi yang sama. Tapi di aku waktu itu gak mempan sama sekali, karena kayak aku pikir udahlah, aku ngapain usaha lagi, paling juga gagal lagi. Nah, di situ aku nggak tahu kayak aku selanjutnya mau gimana dan bagaimana. Tapi orang tua aku menyemangati aku lagi dan lagi dan mengingatkan aku supaya untuk menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Sehingga orang tua aku menyarankan untuk udah gak apa-apa, masuk universitas swasta juga bagus kok gitu. Dan aku merelakan apa yang sudah terjadi di sebelumnya, dan aku mencari universitas swasta terbaik di Jogja dan di kota terdekat
kota yang gak jauh dari tempat lahir aku. Dan aku menemukan universitas terbaik, yaitu Universitas Ahmad Dahlan. Dan aku masuk Universitas Ahmad Dahlan itu melalui jalur rapot. Dan aku memilih jurusan yang aku mau. Yap, ini adalah jurusan aku mau, jurusan manajemen. Di sini sebelumnya tuh aku kayak sudah pasrah banget, entah di sini aku akan lolos atau enggak. Aku udah putus asa, terserah deh mau lolos atau enggak, bodo amat. Dan ini jujur, di Universitas Ahmad Dahlan merupakan harapan terakhir aku banget, karena selain di sini aku mau kemana lagi. Dan setelah aku mendaftar, terus 1 hari kemudian pengumuman, dan alhamdulillahnya aku lolos. Dan aku sudah menjadi mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan. Tepuk tangan dong. Ya, di sini aku melihat kayak pengumuman itu tuh ada sedikit kayak bunyi aneh tadi. Jadi kayak aku masuk di UAD ini benar-benar kayak mungkin ini jalan Tuhan ya. Dan sejujurnya sebelum aku masuk UAD itu, perasaan aku tuh campur aduk banget, kayak perasaan bahagia, kayak perasaan senang, perasaan kayak takut, karena aku takut lingkungan di sini tuh gak sesuai harapan aku. Dan ternyata di sini lingkungannya sungguh-sungguh positif menurut aku. Aku awalnya berpikir aku kayaknya di sini nggak bakal punya teman, tapi ternyata aku memiliki banyak teman, alhamdulillahnya ya teman-teman. Dan aku kayak memotivasi diri aku bahwa kalau kayak masa depan itu nggak diukur dari kayak jalur mana yang aku masuk, tapi dari cara aku bertahan hingga aku sekarang. Oke. Ini udah terlalu panjang videonya, jadi langsung ke motivasi aja. Jadi motivasi aku harapan aku di UAD, tadi udah motivasi udah. Harapan aku di UAD itu, semoga di UAD ini aku bisa menjadi mahasiswa terbaik, bisa menjadi kayak bisa menyumbang prestasi di UAD, dan semoga IPK aku bisa maksimal. Dan semoga di kedepannya aku bisa mendapatkan beasiswa di Universitas Ahmad Dahlan. Oke, itu aja teman-teman. Ini videonya agak panjang ya, 14 menit. Jadi itu aja. Sebenarnya aku ingin meminta maaf bahwa takut adanya kesalah kataan yang udah aku ucapin. Terima kasih yang sudah menonton. Dan aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.